Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil fursah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, kama alimna wa kama ittafaqna ala annana fi kulli yaumil jum'ah al-akhir fi kulli syahr nahnu nata'allam wa nadrus wa nabhas anil ahadith awil anil ad'iyah aw anil aqwal as-sairah bainal ulama aw bainal muslimin allati arafnaha wa sami'naha aw qara'naha wa nahnu nabhas tilka al-ahadith wal ad'iyah wal aqwal lugawiyan, seperti yang kita biasa lakukan dan sudah kita sepakati pada setiap Jumat terakhir pada setiap bulan, kita akan gunakan untuk membahas secara linguistik hadis-hadis Nabi, doa-doa, maupun juga untuk ungkapan-ungkapan pembicaraan-pembicaraan yang sudah kita dengar atau mungkin sudah sering kita baca ya. Dan saya lihat juga di grup sudah ada ya yang menyampaikan pertanyaan atau mungkin soalan atau mungkin bahasan, dan juga ada yang lewat WhatsApp. Nah, walakin kubaila al-bahthi anma sa'altum atau amma tas'alun fi hadhil lailah ana saftahu awalan hadzal bahtha. Nah, selanjutnya satu lagi ingin saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar kata ini, terutama kata pertama. Saya ganti color dulu. Rubba, ini hadis Nabi ya. Rubba ta'imin syakirin a'zamu darajatan min so'imin sobirin. Bapak Ibu pernah dengar hadis ini? Tak pernah. Tak pernah ya? Ya. Rubba ta'imin syakirin a'zamu darajatan min so'imin sobirin. Nah, kita terjemahkan dulu ya sebelum kita bahas secara bahasa. Rubba ta'imin, banyak atau ada banyak. Ta'im, orang yang makan. Ta'im ini isim fa'il dari kata ta'ima. Ta'ima yat'amu. Isim fa'ilnya adalah ta'im. Ta'imun. Ta'ima artinya akala. Apa artinya akala? Makan. Makan. Akala ya'kulu ya. Akala ya'kulu. Isim fa'ilnya adalah akilun. Berarti akilun orang yang makan. Ta'imun orang yang makan.
Dari kata to'im muncul kata to'am, makanan. Juga muncul kata mat'am, restoran. Restoran. Nah, to'imin artinya orang yang makan. Ada banyak orang yang makan. Syakirin, ini isim fa'il dari kata syakaro kan? Ya, Syakaro apa artinya? bersyukur. Bersyukur. Berarti syakir artinya adalah Yang bersyukur. orang yang Orang yang bersyukur. bersyukur. Orang yang ada banyak orang yang makan bersyukur, yang bersyukur. A'zomu darajatan min soibirin. A'zomu ini adalah isim tafdil ya. Ya, Jadi kata azimun. Isim tafdilnya a'zomu. Seperti kata kabirun, isim tafdilnya adalah akbaru. Sogirun asgoru. Jamilun ajmalu. Lalu darajatan. Darajatan adalah apa? tamiz. Tamiz. Masih ingat tamiz. Baik. Ya, Min huruf jar. Min huruf jar. Soimin adalah isim fa'il dari kata soma. Soma yasumu isim fa'ilnya adalah oh ini. soimun. Orang yang berpuasa. Sobirin dari kata sobaro. Sabar. Sobaro Yasbir. yasbiru atau yasburu? Yasbiru. Yasbir. Isim fi'ilnya sobirun. Sobirun orang yang bersabar. Nah, ini secara sorof dulu ya. Nah, sekarang kita urai secara makna dulu. Rubba ta'imin syakirin a'zomu darajatan min so'imin sobirin. Ada banyak orang yang makan bersyukur lebih agung, lebih besar derajatnya daripada orang berpuasa yang bersabar. Makan dan berpuasa lebih lebih baik, lebih berat mana pahalanya atau lebih berat mana bobotnya Bapak Ibu? Yang kita tahu. Kalau kita tengok biasa orang yang puasa tetapi kerana orang yang makan itu bersyukur. Sebab itu dia a'zamu darajatan. Ya, benar. To'im versus so'im. Orang yang makan dan orang yang so'im, mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus, pada mulanya orang yang berpuasa itu lebih baik daripada orang yang makan. Hukum awalnya atau apa ya? Bukan hukum awal atau apa sih namanya? Penjelasan awalnya orang yang berpuasa itu lebih baik daripada orang yang makan. Dari secara spiritually gitu ya, orang yang berpuasa itu lebih tinggi atau lebih baik daripada orang yang makan. Tetapi orang yang makan itu bisa lebih tinggi daripada orang yang berpuasa karena syakir. Orang yang makan tapi bersyukur karena rezeki yang didapatkannya, itu lebih baik atau lebih tinggi derajatnya dari orang berpuasa, meskipun orang berpuasa itu sabar. Orang berpuasa ada tidak yang tidak bersabar? Ada orang yang berpuasa tapi tidak bersabar kan, ingin segera berbuka misalnya, atau tidak bisa menahan godaan dan seterusnya. Berpuasa tapi tidak bersabar, ada yang seperti itu. Nah, bahkan daripada orang yang berpuasa dan bersabar saja itu, orang yang makan bersyukur, itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berpuasa sekalipun bersabar. Dengan syarat orang yang makannya itu bersyukur. Tapi kalau orang yang makannya to'imin kafirin misalnya yang tidak syukur, to'im kafir misalnya, kafir di sini maksudnya tidak bersyukur ya, tidak syukur nikmat gitu. Nah, tentu saja ini tidak bisa dibandingkan karena orang yang makan itu kalah derajatnya daripada orang yang berpuasa. Apalagi yang makannya kufur begitu, tidak syukur nikmat. Nah, orang yang makan itu bisa lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berpuasa jika orang yang makannya itu bersyukur atas nikmat anugerah rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Sekalipun orang yang berpuasanya itu bersabar. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan orang berpuasa bisa lebih tinggi derajatnya daripada orang yang makan bersyukur? Berarti so'imin syakir.
Jangan soimin, jangan soimun ya, tapi soimin harus. Nah, gini. Orang yang makan ta'im soim. Nah, maka soim gitu ya. Lalu ta'im maaf salah. Ta'im syakir versus soim صابر sobir ta'im syakir. Nah, sekarang ta'im طاعم شاكر ta'im syakir صائم شاكر soim syakir. Nah, mana yang lebih tinggi? قائم شاكر Soim syakir gitu. Biasanya kalau kita sedang berpuasa, kita kedepankan sabar terus ya, biasanya. Nah, maka agar puasa kita lebih tinggi derajatnya daripada orang yang makan bersyukur, maka puasa pun harus diberi nilai syukur. Dari puasa sabar, kita berpindah menuju puasa syukur. Dan kesyukuran itulah yang menyebabkan seseorang menjadi tinggi derajatnya. Dan itulah pula kenapa dalam sebuah doa diungkapkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wadkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Bahkan juga Nabi Dawud itu salah seorang nabi yang pandai bersyukur, namun beliau sampai sulitnya untuk bersyukur hingga mengadu kepada Tuhan. Dia berkata, Ilahi kaifa ashkuruka wa kullu syukrin yahtaju ila syukrin akhar. Duhai Tuhanku, bagaimanakah aku bisa bersyukur kepadamu? Sedangkan setiap syukur harus disyukuri kembali dengan kesyukuran yang baru. Lalu apa kata Tuhan kepadanya? Allah berkata kepada Daud, Ya Daud, idza arafta anna ma bika min ni'matin faminni faqad syakartani. Wahai Daud, jika engkau sudah menyadari, jika engkau sudah mengetahui bahwa apapun nikmat yang kau rasakan di tengah-tengah dirimu adalah berasal dariku, berarti itu merupakan wujud kesyukuranmu kepadaku. Itu kata Allah. Jadi jelas di sini yang menjadi poin adalah syukur. Sehingga ada ayat yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ini secara maknanya ya. Nah, sekarang kita akan kaji secara linguistiknya, secara bahasanya. Boleh ini screenshot dulu ya, mohon maaf. Sebelum saya hapus. Sudah. Baik, makasih. Saya hapus dulu. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu berkenaan dengan hadis ini adalah kata ruba. Kata ruba ini mungkin sering dengar. Kata ruba, sering kita dengar ya kata ini. Nah, ruba ini dalam pembahasan nahwu, sebagian ulama nahwu menyebutnya juga atau memasukkannya menjadi salah satu huruf jar. Betul. Setelah ruba itu selalu majrur. Dan isim sesudah ruba itu selalu nakiroh. Rubba ta'imin, rubba akhin, rubba ummin, rubba walidin, rubba lafdhatin, dan sebagainya. Rubba ini termasuk salah satu huruf jar. Dan dari segi fungsi, rubba ini adalah harfu jarrin litaklil wat taksir. Rubba adalah huruf jar untuk menyatakan mana sedikit dan banyak. Jadi bisa bermakna sedikit, bisa bermakna banyak. Dari mana kita bisa bedakan kapan rubba bermakna sedikit, kapan rubba bermakna banyak?
lihat siyakul kalam, lihat konteksnya. Siyakul kalam itu konteks ya. Siyakul kalam konteks pembicaraan. Nah, lalu kalimat ini rubba ta'imin artinya apa? Tadi saya mengatakan ada banyak orang yang makan bersyukur gitu. Rubbanya diterjemahkan dengan ada banyak. Tapi kalau kita bermakna taklil sedikit, maka maknanya bisa ada beberapa gitu. Ada beberapa orang yang makan bersyukur lebih tinggi derajatnya daripada yang berpuasa bersabar. Nah, jadi rubba ini adalah harful jar lit taqlili wat taksiri. Dan kadangkala rubba juga itu huruf tasdidnya dibuang menjadi rubba. Misalnya Bapak Ibu lihat di Al-Quran, rubama yawaddul ladzina, ada ya, rubama gitu. Jadi kadang-kadang ditakhfif, diringankan, yukhaffafu, diringankan. Tidak, kalau diringankan itu maksudnya tidak disiddahkan ya gitu. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi rubba ini adalah harfu jarrin lit taklil wat taksir. Contoh yang lain, kata rubba kita bisa lihat dalam beberapa ungkapan bahasa Arab. Misalnya begini. Ada ungkapan gini, rubba akhin lam talidhu walidatun. Apa artinya ini Bapak Ibu? Rubba akhin lam talidhu walidatun. Ada banyak saudara yang tidak dilahirkan oleh satu orang ibu. Paham ya? Ada banyak saudara yang tidak dilahirkan oleh satu orang ibu. Maksudnya apa? Bukan adik-beradik lah. Ya, bukan dari satu ibu. Banyak saudara-saudara kita, tapi beda ibu, beda bapak, begitu. Ya. Atau ungkapan yang lain, rubba akhin lam talidhu ummuka. Ada ungkapan begini juga. Rubba akhin lam talidhu ummuka. Ada banyak saudara yang tidak dilahirkan oleh ibumu. Nah, ini ada rubba juga. Ini sebagai contoh bahwa kata rubba itu selalu sesudahnya itu diikuti oleh isim nakirah. Yang lainnya lagi saya beri contoh, misalnya ya. Rubba lafzotin afqadatis suhbah wal ikhoa. Coba Ibu Bapak, bagaimana memahaminya? Rubba lafzotin afqadatis suhbata wal ikhoa. Apa artinya nih? Ada banyak percakapan, pembicaraan, lafad, kata, lafzoh, lafad. Afqadat, menghilangkan. Menghilangkan. As-suhbah, pertemanan, perkawanan. Oh, persahabatan. Wal ikhoa, persaudaraan. Oh. Persahabatan dan persaudaraan. Ya, ada banyak lafad, ada banyak kata-kata yang bisa mengakibatkan putusnya persahabatan dan persaudaraan. Rubba lafzatin afqadatil suhbata wal iqa'a. Nah, ini beberapa contoh kata yang diawali oleh kata rubba. Jadi Bapak Ibu apabila suatu saat ingin menggunakan kata rubba dalam uslub kalimat yang Bapak Ibu hendak buat, yang Bapak Ibu hendak bikin, maka setelah rubba isimnya nakirah dan majrur. Rubba ta'imin, syakirin, rubba akhin, rubba lafzatin, dan seterusnya. Ustaz, saya pernah baca, ya, rubba ini, kalimah rubba ini sebagai harfu jar tidak ada dalam Al-Quran. Ya, ada rubba, tidak ada tasdidnya. Apanya? Yang di Al-Quran kita temukan rubama. Rubama. Ya. Tidak ada tasdidnya lah. Ya, di takhfif ya. Dan diikuti oleh ma ya, rubama. Kalau yang bertasdid emang yang saya ingat juga tidak kita temukan di Al-Quran. Ya. Hanya saja dalam bahasa Arabnya kata rubba sering kita temukan dalam misalnya dalam hadis atau dalam mahfuzat ataupun hal-hal yang lain. Nah, itu bisa sering kita temukan. Dan kita bisa gunakan kalimat ini dalam uslub kita ketika kita buat. Begitu.
Bagus Ibu. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi saya sampaikan rubba ta'imin, rubba ini kan huruf jar. Harfu jarrin lit taqlili wat taksir. Berarti ta'imin adalah majrur, ya kan? Ya. Nah, saya dapat penjelasan dari kitab Al-Munjid bahwa rubba ta'imin ini memang secara nahwiyah adalah jar majrur. Tetapi mahalluhu adalah rofa. Mahalnya rofa, mubtada. Mubtadaun. Mahalu rof'un. Mahalnya adalah rofa, wahwa mubtadaun gitu ya, wahwa mubtadaun. Jadi rubba ta'imin syakir ini adalah mahalnya rofa. Sehingga kalau kita i'rab begini, rubba harfu jarin lit taqlili wat taksir mabniun 'alal fathi ta'imin majrurun wa 'alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa man'utun syakirin na'tun majrurun wa 'alamatu jarrihi kasrah zahirah. Nah, terus wa kalimatu atau wa shibhu jumlati rubba ta'imin syakirin fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, begitu. Ini semakin mungkin ini aneh ya. Kok bisa majrur? Biasanya kalau jar majrur itu menjadi khabar muqaddam ya Ustaz? Iya, benar. Biasanya jar majrur menjadi khabar muqaddam biasanya. Ini sebagian dari keanehan yang biasa yang tidak biasa kita temukan. Biasanya jar majrur di awal kalimat adalah khabar muqaddam. Namun khusus untuk rubba, ini jar majrur di awal kalimat justru menjadi mubtada. Tapi mahal, dalam posisi mahal. Fi mahal li raf'in mubtadaun. Gitu. Lalu kenapa rubba ta'imin syakirin harus dianggap mubtada? Karena alzamu darajatan adalah khabarnya. Kalau sebelum alzamu darajatan tidak ada mubtada, nanti alzamu tidak bisa jadi khabar. Makanya makanya karena alzamu adalah khabar, berarti kata sebelumnya adalah mubtada. Sehingga tadi muncul kalimat rubba ta'imin syakirin fi mahalli raf'in mubtadaun. Begitu. Ini Bapak Ibu nanti bisa lihat di Al-Munjid ya, yang Bapak Ibu sudah miliki ya, sebagian Bapak Ibu sudah punya kamus Al-Munjid. Itu silakan cari rubba. Itu maknanya bisa dilihat di situ. Nah, baik. Rubba ta'imin syakirin. Ta'imin adalah majrurun wa man'utun. Syakirin adalah na'tun li ta'imin wa na'tul majruri majrurun wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih. Terus alzamu adalah khobarnya. Khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa ismut tafdil ya, ismut tafdil. Ismut tafdil min min azimi. Khobaru mubtada, min azuma ya. Khobaru mubtada'in. Khobaru mubtada'in. Nah, baik. Sebentar. Ini hilang lagi. Littaqlili wa taksiri. Baik. Azamu adalah khabar mubtada, khabar mubtadain. Terus ada rojatan adalah tamyiz ya. Tamyiz mansub. Tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih min harfu jarrin mabniun ala sukun shaimin majrurun wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa man'utun. Man'ut ya. Sabirin na'tun li shaimin wa natul majruri majrurun wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih. Udah, selesai begitu saja. Ini di sini mudah kita ingat nih, sebagaimana yang pertama tadi. Al-imanu nisfani, nisfun tis sabri, wa nisfun tis syukri. Itu yang pertama. Nah, kita lanjutkan dengan hadis ini. Rubba ta'imin syakirin, a'zamu darajatan min sha'imin sabirin. Ada banyak orang yang makan bersyukur lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berpuasa dan bersabar.
Orang yang berpuasa bersabar. Jadi maksudnya kalau kita sempat berpuasa, berpuasalah dengan sabar dan syukur. Dan apabila kita tidak bisa berpuasa karena suatu hal dan kita makan, maka makanlah dalam keadaan bersyukur agar makan kita lebih tinggi derajatnya daripada orang yang bersabar. Kalau kita lihat hadis ini begitu ya. Begitu. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.